Di dalam hukum Islam, sebenarnya tidak ada sumpah yang mengenakan kain kafan ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Meskipun konsekuensi dan akibatnya sama, bahwa yang salah akan mendapat laknat Allah, tapi sumpah pocong sama sekali berbeda dengan mubahalah. Mubahalah lebih tampak seperti adu doa antara dua belah pihak yang berselisih, saling laknat untuk menentukan mana yang benar antara kedua belah pihak tentang masalah pokok agama. Yang salah dan berbohong akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubahalah inilah yang disyariatkan dalam Islam. Mubahalah pernah dimunculkan oleh politikus Anas Urbaningrum saat dirinya divonis hukuman oleh majelis hakim. Saat itu, Anas menyampaikan tantangannya pada majelis hakim untuk melakukan mubahalah, untuk menentukan siapa sebenarnya yang bersalah. Belakangan beredar di media sosial tantangan mubahalah dari seorang Dr. Ade Armando, seorang dosen komunikasi dalam kasus penodaan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51. Ade yang meyakini bahwa seorang non-muslim boleh menjadi pemimpin dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 menantang netizen untuk bermubahalah dengan siapapun yang meyakini Islam melarang non-muslim menjadi pemimpin. Dalam tantangannya yang beredar di media sosial ini, Ade menyatakan, kalau ternyata Al-Ma'idah ayat 51 memang memuat perintah Allah agar umat Islam tidak memilih pemimpin Nasrani, saya bersedia diazab Allah. Terlepas dari apakah tantangan Ade Armando di media sosial ini hoaks atau benar, namun kemunculan mubahalah sebagai alternatif menyelesaikan pertikaian dua pihak menarik untuk dibahas. Apakah menyelesaikan masalah pertikaian dua belah pihak dengan cara mubahalah itu dibenarkan dalam syariat Islam? Mengingat konsekuensinya sangat berat, akan dilaknat Allah bagi yang berbohong dan bisa menimbulkan kebinasaan. Lalu bolehkah mubahalah ini dilakukan antar sesama muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, mubahalah biasa dilakukan oleh dua pihak yang berdebat yang tidak menemukan titik temu. Secara sederhana, mubahalah dapat dikatakan tindakan saling sumpah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berseteru. Sumpah tersebut berisi kutukan yang akan menimpa orang berdusta di antara mereka. Kutukan tersebut dapat berupa bencana seperti penyakit, kecelakaan, bahkan kematian. Kutukan atau bencana tersebut biasanya tidak menunggu waktu yang terlalu lama. Ibnu Hajar menceritakan bahwa ia pernah bermubahalah dengan orang-orang yang fanatik dengan ajaran ateisme dan mereka ditimpa bencana dalam waktu kurang lebih dari 2 bulan. Dalam ajaran Islam, pada dasarnya mubahalah diperbolehkan jika tujuannya untuk memenangkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Rasulullah SAW sendiri pernah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan mubahalah setelah pihak yang diajak dialog enggan mengakui kebenaran dakwah yang dibawa Rasul, padahal bukti dan tanda sudah begitu jelas. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Abbas pernah menantang orang yang berselisih pendapat dengannya dalam suatu masalah untuk bermubahalah. Hal serupa pernah dilakukan tabi'in, Imam Al-Auza'i, Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah. Pemirsa Khazanah, mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran. Metode ini digunakan untuk melawan orang kafir dan orang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran, tetap kukuh dalam kebatilan dan kesesatan, padahal telah disampaikan dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kesesatannya. Dalam hal ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang mubahalah orang-orang Nasrani terkait akidah yang benar tentang Nabi Isa, karena mereka tidak menerima kebenaran, setelah beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas.
Suatu ketika, kota Madinah kedatangan tamu orang-orang Nasrani dari daerah Najran. Di antara mereka ada 14 orang pemuka dan tokoh agama di Najran, 3 di antaranya tokoh sentral. Ketika mereka sampai di Madinah, Nabi SAW sedang melaksanakan sholat asar. Mereka kemudian masuk masjid dan sholat dengan menghadap ke timur. Nabi mengira kedatangan mereka itu akan masuk Islam. Ternyata tidak demikian. Mereka justru menyebut diri mereka lebih dulu Islam daripada Nabi dan Muslimin. Maka Nabi pun menjelaskan panjang lebar tentang penjelasan yang sangat jelas. Tapi tetap saja mereka menolak. Maka turunlah wahyu yang memerintahkan untuk melakukan mubahalah. Katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Maka Nabi pun menantang mereka bermubahalah. Tantangan Rasulullah ini tidak langsung disambut. Mereka bermusyawarah sebelum memberi jawaban. Salah seorang pemimpin utusan Nasrani mengatakan kepada yang lain, "Demi Allah, wahai kaumku sekalian, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Nabi yang diutus, dan itu telah jelas tercantum dalam berita yang sampai kepada kalian. Dan kalian juga tahu tidaklah suatu kaum bermubahalah dengan Nabi, melainkan itu akan menjadi kehancuran bagi mereka. Jika kalian tetap ingin berada dalam keyakinan kalian, maka biarkanlah Muhammad dengan agamanya dan pulanglah kembali ke negeri kalian." Mereka akhirnya menolak ajakan Nabi SAW untuk bermubahalah karena khawatir akan ditimpa kehancuran. Karena mereka mengerti bahwa Nabi Muhammadlah yang berada di pihak yang benar.